semuanya, perkenalkan nama saya Andrea Syakirona Suasmoro, biasa dipanggil Andrea atau Dea. Saya berasal dari kelompok 17, yaitu Carl Rogers. Saya adalah mahasiswa baru dari Unikat Jaya, dari Fakultas Psikologi, dan saya berasal dari kampus BSD. Sebelumnya, saya sempat mendapatkan tugas dari kegiatan Mabim, yaitu mewawancarai kakak tingkat dan juga teman seangkatan saya di FPUAJ, baik dari kampus BSD dan juga kampus Manggi. Oleh sebab itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa insight yang telah saya dapatkan dari wawancara ini. Pertama, insight yang saya dapatkan dari wawancara dengan teman seangkatan adalah bahwa pada saat memasuki dunia perkuliahan, rata-rata para mahasiswa baru mengalami reaksi yang sama, yaitu kaget. Dan reaksi tersebut muncul karena perbedaan lingkungan antara di kuliah dengan lingkungannya yang dulu, yaitu pada saat mereka SMA. Sehingga saya menjadi tersadar bahwa memiliki kekhawatiran adalah perasaan yang normal untuk muncul terutama pada mahasiswa baru. Dan dengan adanya perasaan tersebut, saya merasa bahwa kami, para mahasiswa baru, sebagai satu angkatan, dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk saling mengenal satu sama lain, demi memperbesar relasi dan saling membantu untuk beradaptasi agar bisa menjalani kehidupan perkuliahan dengan nyaman. Kemudian, untuk insight yang saya dapatkan dari kakak tingkat adalah melalui wawancara ini, saya bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman kakak tingkat pada saat menjalankan perkuliahan. Pengalaman-pengalaman tersebut membantu memberikan saya gambaran untuk kehidupan perkuliahan. Dan hal tersebut bisa terjadi karena para kakak tingkat sudah menjalani dunia perkuliahan lebih dahulu sehingga mempunyai pengetahuan yang lebih dari saya. Oleh karena hal tersebut, saya juga tidak lupa untuk menanyakan tips dan juga triks kepada para kakak tingkat. Secara singkat, tips dan triks yang diberikan dan juga saya dapatkan adalah pertama, mencari teman bermain yang sesuai. Dengan mencari teman yang sesuai, kita dapat menjalani keseharian di FPUAJ dengan nyaman. Kemudian, karena di perkuliahan FPUAJ banyak tugas kelompok, saran kedua, kita harus pintar dalam mencari teman kerja yang rajin dan cara kerjanya sesuai dengan diri kita. Karena cara kerja orang tuh berbeda-beda, maka belum tentu teman kita cocok menjadi teman kerja, oleh karena itu kita jangan takut untuk memilih pertemanan. Saran ketiga, jangan menunda mengerjakan tugas. Karena tugas di FPUAJ, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sangat banyak. Semisal, kita mendapatkan tugas kelompok dan kita sudah mengerti dengan materi dari tugas tersebut. Maka, disarankan untuk berani berinisiatif membagi tugas dan membuka diskusi di kelompok. Kemudian, banyak mengikuti organisasi. Karena melalui organisasi kita bisa berjumpa dengan banyak kakak tingkat. Dan dengan relasi tersebut, kita bisa mendapatkan banyak tips dan juga triks seperti memberitahu informasi seperti gaya pengajaran dosen, sehingga kita bisa memilih yang sesuai dengan kita pada saat nanti KRS. Kemudian, kita juga bisa meminta catatan kepada kakak tingkat. Pada tanggal 12 Oktober kemarin, pada kegiatan Mabim, saya mendapatkan materi mengenai etika dan juga etiket. Materi tersebut membuat saya sadar akan pentingnya diterapkan kedua hal tersebut, khususnya dalam kehidupan perkuliahan. Karena, pertama, tentunya saya ingin memberikan kesan yang baik kepada orang di sekitar saya. Kemudian, saya juga merasa dengan adanya etika dan etiket tersebut, maka kesejahteraan dalam lingkungan kampus dapat terjaga dan bisa memberi kenyamanan bagi seluruh mahasiswa. Beberapa etika dan etiket yang akan saya terapkan sebagai mahasiswa FPUAJ adalah pertama adalah etika chat. Karena walau kita tidak berkomunikasi secara langsung, tetapi menjaga kesopanan dan rasa hormat tetap harus ada. Sama seperti saat kita berkomunikasi secara langsung dengan dosen, kakak tingkat, atau teman. Karena kita sudah mengambil waktu kosong mereka untuk membalas chat kita. Etika terakhir yang akan saya terapkan adalah tidak melakukan plagiarisme. Saya memasuki kuliah untuk mendapatkan ilmu. Dengan melakukan plagiarisme, maka selain saya melanggar peraturan, saya juga bisa dibilang telah membuang duit orang tua saya, karena tidak menggunakan kesempatan kuliah saya dengan baik. Saya berkata demikian karena, menurut saya, dengan melakukan plagiarisme, kita jadi tidak menguasai materi. Sehingga saya akan menghindari terjadinya plagiarisme. Sekian dari saya. Maafkan saya jika pada saat pemaparan materi terdapat kesalahan dalam tutur kata saya. Terima kasih.